Cuman saya secara pribadi, saya memilih ada di luar sistem. Karena kalau udah terikat biasanya menjadi... Saya beroposisi itu bukan terhadap Pak Prabowo Subianto. Saya beroposisi itu adalah terhadap kebijakan-kebijakannya. Dan atau pelaksanaan atas kebijakan-kebijakannya. Yang tidak baik. Yang alasannya kenapa? Alasannya biasanya koperasi sekolah itu diantaranya dibiayai oleh kantin-kantin sekolah. Kantin-kantin sekolah sekarang gulung tikar, Pak. Karena MBG. Jadi saya tuh secara provokatif pernah menantang kepada Pak Prabowo dan teman-temannya, sedendam apa Pak Prabowo sebenarnya terhadap orang-orang miskin. Karena banyak program-program Pak Prabowo itu yang dibuat justru untuk bersaing dengan kalangan menengah ke bawah. Sedangkan pekerjaan, sekian juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan, itu ternyata kepada orang-orang kaya. Karena yang bisa bikin MBG itu minimal punya uang dingin 1,5 miliar. MBG ini porsinya itu lebih penting sebagai sebuah instrumen untuk membagi kekuasaan. Agar mereka ini nggak ganggu-ganggu Pak Prabowo. Saya melihatnya malah ke situ. Karena ini belum sempurna. Kesempurnaan awal di MBG itu adalah sebagai agar orang-orang yang biasanya dulu itu mendanai demo saat mereka kalah, ya kan, mendanai pengamat atau kritikus, agar mereka ini mingkem dulu Pak Guru. Menurut Pak Guru, Pak Prabowo ini harus diganti atau tidak? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Tanda-tanda apa yang akan saya baca dari sahabat saya yang lama sekali tidak bertandang ke channel YouTube ini. Kalau ketemu itu lumayan sering, tiap bulan kayaknya ketemu. Tapi di sini saya ingin menanyakan kekritisan beliau ini di akhir-akhir ini yang mulai seperti berani ini menyampaikan pendapatnya kepada khalayak tentang ketidakmampuan pemerintah saat sekarang. Apakah dia mulai jadi pengamat? Ataukah jangan-jangan nanti ending-endingnya dia ini akan jadi politikus juga? Mari kita sambut Guru Gembul. Pak, nanti kira-kira kalau ada yang nawarin politik, mau nggak kira-kira? Enggak kayaknya. Enggak ya? Terlalu ngeri, Pak. Oh, tapi kok saya melihat ke depannya ada itu ya, Pak ya? Kalau punya amanah publik mungkin, tapi kalau jadi politikus kayak menerima amanahnya belum. Ya, kalau itu adalah jabatannya adalah jabatan yang agak jauh dari politik, mungkin diterima. Oh, oke. Terus menurut Anda bisa menyelesaikan semua permasalahan ini kalau tidak masuk ke dalam sistem, Pak Guru? Ya, ada banyak sekali. Jadi kalau ada sebuah sistem yang bermasalah, tidak harus semuanya berasal dari luar, solusinya tidak juga harus berasal dari dalam. Orang-orang bisa menyelesaikan dari dalam, ada orang yang bisa menyelesaikan dari luar. Ada orang-orang tertentu yang sepenuhnya mendobrak dari luar, tidak pakai jalur dalam. Ada orang yang sepenuhnya berjuang di dalam dan dia berhasil untuk merombaknya. Ada banyak kasus dalam sejarah yang ya kita harus terima bahwa sistem itu bisa dirubah dari luar, bisa dirubah dari dalam. Ada yang menggunakan kelompok besar, ada yang per individu bisa mengubahnya. Jadi saya dalam konteks ini ya memilih jalur luar. Dalam hal ini misalkan saya ingin mengajak perbaikan di dunia politik gitu. Ya saya memilihnya dari jalan luar gitu. Dan kalau ada teman-teman yang masuk jalan dalam, itu juga akan saya hormati. Tapi kan itu tadi penjelasannya kan sangat utopis, Pak Guru. Sesuatu yang saya kira sejak Republik ini berdiri, bahkan saat pendiriannya, itu masih selalu jadi perdebatan saat kita harus berjuang seperti dulu pun, bagaimana kita memerdekakan Indonesia lewat perjuangan persenjataan atau lewat sebuah delegasi-delegasi ini ya, Indonesia ke forum-forum dunia saat itu. Nah, yang sekarang ini pun, kita ambil contoh deh, misalkan Pak Guru kan akhir-akhir ini mengkritik bagaimana MBG itu dilakukan, dan kita tahu sebenarnya nggak usah dikritik, MBG memang sangat jauh dari sempurna. Nah, tapi menurut Pak Guru, MBG ini itu apakah akan sebaiknya diteruskan, atau kalaupun digantikan, program apa yang, kalau saya kira kan kita setuju bahwa
pendidikan ini kan paling utama. Oh iya. Tapi menyasarnya sekarang kepada siswanya. Hmm. Nah, tapi guru ini seakan-akan tidak dipedulikan, seakan-akan begitu. Nah, menurut Pak Guru ini akan bisa dilakukan dengan cara apa? Dan sebelum itu dijawab Pak, masih nggak ada pertanyaannya? Masih. Menurut Pak Guru, Pak Prabowo ini harus diganti atau tidak? Jadi ada 3 pertanyaan yang saya ingat. Semoga saya ingat. Tapi urutannya dari itu tadi. Urutannya oke. Pak Prabowo ini seperti kata Pak Saiful Mujani udah nggak bisa dikasih tahu. Atau masih bisa dikasih tahu sehingga beliau ini ya kita berikan kesempatan, atau menurut Pak Guru harus diganti, dan ini nggak apa-apa juga. Yang penting kan gantinya lewat konstitusi, betul kan? Nah itu pertama dulu. Kedua tadi itu karena banyak yang juga berpendapat bahwa program unggulannya paling unggulan kan MBG kan. Ini kan masih jauh dari sempurna dan ini menimbulkan polemik dan banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Iya kan? Nah yang ketiga itu tadi. Saat siswa ini diusahakan untuk tidak stunting, mereka bisa menerima gizi dan agar mereka bisa menerima pendidikan dengan lebih baik. Nah, gurunya ini nggak perlu diberikan MBG dalam tanda kutip ya, tapi bukan artinya makanan, karena kalau mereka pasti secara kebutuhan hidup mereka sudah bisa untuk itu. Ini pendapat saya. Tapi kesejahteraan kan masih sangat jauh dari kata layak. Yang saya ingat pertanyaan pertama itu adalah apakah terlalu utopia kalau kita mencoba mengubah sistem dari luar? Karena sejak zaman kemerdekaan juga kita pakai jalur diplomasi. Ya justru itu adalah salah satu argumentasi saya. Jadi dulu waktu mencapai kemerdekaan kita tuh ada yang frontal, diantaranya adalah Pak Dirman gitu ya, dan Pak Urip, Sumoharjo gitu ya. Kemudian ada juga yang sebaliknya yang masuk ke dalam perundingan-perundingan, perdebatan-perdebatan dalam sistem yang konstitusional gitu, dan itu diantaranya dilakukan oleh Pak Natsir, Pak Hatta gitu dan sebagainya. Nah, luar biasanya adalah tanpa salah satu kubu dari sini yang ada itu gak akan ada yang berhasil. Jadi misal ketika Indonesia gagal terus dalam upaya perundingan, salah satu argumentasi yang akhirnya bisa menjadi senjata kaum perunding untuk bisa memerdekakan Indonesia adalah bukti bahwa TNI masih ada. Waktu Pak Dirman itu melakukan long march, gerilya begitu lamanya. Nah, itu tuh kan adalah ditunjukkan kepada dunia bahwa TNI itu masih ada, masih melawan, dan Indonesia itu tidak kalah gitu. Nah, itu menjadi argumentasi dasar orang-orang para perunding yang menyebut bahwa yang membantah klaim Belanda itu mengklaim Indonesia sudah tidak ada, sudah final, jadi kita sudah berhak untuk di sini karena tidak ada perlawanan. Waktu mereka kembali lagi itu ya? Iya, tapi Pak Dirman terus-terusan melakukan perlawanan dan bahkan serangan 1 Maret itu menggoncang dunia. Karena RRI, radio-radio juga langsung diambil alih dan kemudian dinyatakan TNI masih ada. Nah, artinya sebenarnya pada waktu itu orang yang bergerak di luar sistem dan orang yang bergerak di dalam sistem itu sama-sama punya kontribusi yang kuat dalam hal itu. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang mau mengkritik pemerintah atau mencoba untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik lewat luar, itu bisa, lewat dalam juga bisa, kedua-duanya juga bisa. Dan saya akan menghormati siapapun, cuman saya secara pribadi, saya memilih ada di luar sistem. Karena kalau udah terikat biasanya menjadi kecuali kalau jabatan-jabatan publik yang jauh dari politik gitu. Kalau itu saya mah dengan senang hati gitu. Wali Kota Bandung. Lanjut Pak Guru. Nah itu yang pertama. Kemudian yang pertanyaan yang kedua yang nakal sekali. Pak Prabowo Subianto apakah termasuk ingin dilengserkan? Mungkin saat ini. Karena bisa saja beliau membaik. Atau jangan-jangan nanti malah memburuk ya kan? Iya. Pak Prabowo Subianto itu sekarang lebih, yang saya lihat ya, lebih sebagai seorang politikus daripada seorang negarawan. Dan karena itu nampaknya beliau juga sudah menyiapkan sebuah skema besar bagaimana agar beliau tidak dimakzulkan di tengah. Saya pikir ya. Nah, salah satunya adalah bahwa sekarang siapapun oposisinya, bahkan yang paling kuat sekalipun oposisinya, ketika diajukan pada pertanyaan Pak Prabowo-nya dilengserkan atau enggak, kita nggak punya tokoh menggantinya. Kita tuh nggak punya substitusinya gitu. Kita tuh apakah kalau misalkan Pak Prabowo sekarang secara konstitusi anggaplah dilengserkan, secara konstitusi ya, dilengserkan, siapa yang gantinya? Anggaplah Pak Gibran, ya masih temennya. Anggaplah Pak Syafri. Katanya kan satu paket kalau mau dilengserkan.
Ada yang bilang 1 paket, ada yang 2 paket. Tapi apapun itu, maksud saya adalah kalau seandainya Pak Prabowo itu dilengserkan, kita tuh nggak punya siapa yang harus menggantikannya. Karena siapapun yang berpotensi sekarang untuk menggantikannya adalah orang yang berpotensi melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Pak Prabowo. Tapi ada yang berpendapat bahwa kalau ini, walaupun saya mengatakan ini kok jadi kayak lomba Agustusan gitu. Kalau pemenang pertamanya itu sudah nggak bisa, ya pemenang kedua atau ketiga, Pak. Seperti itu. Yang kemarin itu dicari Iya, Mas Anies atau Mas Ganjar kan. Ada orang yang berpendapat seperti itu. Walaupun pasti itu tidak gampang. Tapi lanjut, Pak Guru. Itu tidak gampang, dan kalaupun terjadi, Indonesia chaos-nya itu akan benar-benar besar sekali, Pak. Yeah. Karena yaitu Pak Prabowo berkuasa itu bukan seperangkat, yang dimaksud itu bukan hanya Pak Prabowo dan Pak Gibran gitu. Bukan, itu seperangkat itu bukan begitu, tapi seluruh sistem, kabinet, seluruh semuanya. kesatuan, termasuk juga dapur-dapur MBG itu juga akan bergerak kan. Karena ini terkait dengan kalau Pak Anies naik, maka MBG akan hilang, maka iya mereka juga pasti akan melakukan sejumlah perlawanan. Kemarin waktu ada sejumlah guru juga di MK yang mengajukan supaya MBG tolong ditinjau ulang karena ini melanggar undang-undang dan seterusnya. Itu juga ada perwakilan dari SPPG, dari MBG, dari dapur-dapur itu yang mengajukan argumentasi kontra bahwa ini sesuai undang-undang dan sebagainya gitu. Nah, maksud saya adalah kalau sampai ada di level melengsarkan, saya tuh tidak berharap ke arah sana. Saya tuh cuma berharap banget bahwa Pak Prabowo itu berani mendengar dan berani mempertimbangkan saran-saran dari pakar. Jadi kan kemarin Pak Prabowo Subianto itu dapat saran dari pakar Dasmu. Pak Prabowo kemudian dapat saran dari pakar yang lainnya. Itu pakar siapa itu, kok abal-abal pakar kok ngomongnya seperti itu. Dia mengatakan seperti itu. Nah, hal-hal sesimpel itulah. Jadi kita tuh nggak, kalau saya pribadi ya, saya beroposisi itu bukan terhadap Pak Prabowo Subianto. Saya beroposisi itu adalah terhadap kebijakan-kebijakannya dan atau pelaksanaan atas kebijakan-kebijakannya. Yang tidak baik. Yang soal baik tidak baik itu juga terkait dengan maksudnya tidak gitu. Seperti yang dijanjikan kan. Nah, misalkan yang soal MBG, saya tuh kritik keras MBG itu. Dan kemarin teman-teman juga datang ke MK gitu bareng-bareng. Jadi saya punya grup Sirariung gitu, Siraru gitu. Nah, salah satu anggota Siraru tuh suka pulang pergi ke MK, Pak. Nah, kemarin pas lagi menggugat MBG, ternyata juga ada guru dari Karawang, jadi kita langsung berkolaborasi. Nah, cuman jadi gini, MBG itu, Pak, setidaknya dalam kacamata seorang guru nih. Ini ke pertanyaan yang kedua berarti ya. Kok yang disejahterakan murid saja, tapi guru bagaimana gitu? Iya, untuk guru saja Pak, ini barusan saya dapat WA. Saya itu dijanjikan 1,6 juta dalam sekian bulan untuk ini. Ya karena tunjangan gitu ya, apa? Tapi tidak masuk. Sebenarnya ini itu apa tadi Pak maksudnya? Ya kan guru-guru itu kadang-kadang punya tunjangan. Oke. Gitu. Ini tuh yang berkaitan dengan profesi Pak Guru sebagai guru yang sesungguhnya ada tunjangan senilai itu ya? Iya, ada yang itu. Kemudian ada tunjangan dosen. Kemarin juga saya juga kan ada rekan dosen gitu. Dia dijanjikan akan dapat tunjangan sekian dan sekian. Nah, sejak ada MBG itu tidak ada satupun yang dijanjikan itu yang terrealisasi. Dan alasannya apa? Alasannya adalah efisiensi karena anggarannya semuanya akan dipindahkan ke MBG. Nah, kemudian MBG itu yang bikin guru merasa tersakiti itu, merasa terzalimi itu adalah bahwa orang yang bekerja sebagai SPPG itu diberikan motor, diberikan tablet, bahkan diberi kaos kaki untuk operasional bekerjanya. Guru tidak pernah mendapatkan itu. Bahkan guru khususnya di sekolah swasta yang pernah saya alami, bahkan baju batik pun ada pungutannya gitu untuk hanya menggunakan pakaian batik itu. Nah, sedangkan pegawai SPPG itu kenapa semuanya tiba-tiba motor dapat yang harganya 40 atau 50 juta. Di waktu yang bersamaan, kepala sekolah negeri di salah satu sekolah itu naik motor Beat ke sekolah pulang pergi. Nah, dan kemudian ada juga tangkapan layar di beberapa platform media digital yang menampilkan sekolah yang mau roboh dan tidak mendapatkan sejumlah anggaran, tapi di sebelahnya itu ada dapur SPPG yang mewah sekali, yang bagus sekali, dan itu kontras gitu. Nah,
Ini di dunia pendidikan itu merusak, menciptakan kecemburuan, menciptakan kemarahan. Ditambah lagi koperasi-koperasi di sekolah itu sekarang banyak yang mampet, Pak. Alasannya kenapa? Alasannya biasanya koperasi sekolah itu diantaranya dibiayai oleh kantin-kantin sekolah. Kantin-kantin sekolah sekarang gulung tikar, Pak, karena MBG. Oke. Nah, jadi saya tuh secara provokatif pernah menantang, bertanya kepada Pak Prabowo dan teman-temannya, sedendam apa Pak Prabowo sebenarnya terhadap orang-orang miskin? Karena banyak program-program Pak Prabowo itu yang dibuat justru untuk bersaing dengan kalangan menengah ke bawah. Kantin-kantin sekolah, penjual-penjual, itu jatuh. Sedangkan pekerjaan, sekian juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan, itu ternyata kepada orang-orang kaya. Karena yang bisa bikin MBG itu minimal punya uang dingin 1,5 miliar. Minimal. Untuk bikin itu. Kemudian belum perjanjian dengan ini itunya. Artinya orang kaya akan dapat pekerjaan yang jauh lebih banyak, sedangkan orang-orang miskin itu kesulitan. Harga-harga ayam, harga daging itu di pasar itu, apalagi di daerah-daerah, itu naiknya drastis, Pak. Kita nggak tahu karena mungkin kita ada di perkotaan. Tapi kalau di wilayah perkampungan itu harga-harga tuh naik karena semuanya kesedot sama MBG. Sedangkan kemampuan peternakan kita, kemampuan peternak dan petani kita itu belum cukup untuk cepat-cepat bisa langsung bikin program secepat ini. Atau kemudian kita juga lihat Koperasi Merah Putih itu berjualan sama persis dengan warung-warung kelontong masyarakat kita. Jadi, nah kalau situasinya seperti ini, ya harusnya Pak Prabowo Subianto itu melihat ke lapangan, melihat realitasnya ini yang terjadi itu seperti ini. Ditambah lagi ada begitu banyak cerita-cerita yang disembunyikan. Kemarin di Lembang tuh Pak, ada yang meninggal dunia keracunan MBG. Ada seorang anak dan beberapa ratus anak, tapi sampai ada 1 atau 2 anak yang meninggal dunia. Tidak bisa dipublikasikan. Entah kenapa tidak dipublikasikan gitu. Nah, hal yang semacam ini saya khawatir ada berapa banyak sebenarnya anak-anak di Indonesia yang keracunan dan meninggal dunia tapi tidak dipublikasikan. Dan kenapa mereka keracunan? Ini kan kasuistis, ini statistiknya juga jauh lebih kecil daripada program MBG yang jauh lebih besar. Ya, pertama kemanusiaan itu tidak bisa dilihat dari statistik itu. Kematian ya tetap kematian, tragedi tetap tragedi. Cuman yang lebih pentingnya lagi dari itu adalah secara sistem adalah lebih mungkin memberikan makanan dari orang tua atau dari ibu kantin yang masak dadakan pada waktu itu daripada bikin makanan yang jam 12 malam itu dimasak dan kemudian disajikan diberikan jam 12 jam kemudian, jam 12 siang. Ya. Nah, ini secara sistem pun sebenarnya bermasalah. Kenapa enggak kita kalaupun mau MBG itu dijalankan, sekali lagi kita tuh kritiknya tuh bukan terhadap MBG ada atau tidak. Kalau ada misalkan, satu, kenapa tidak hanya diserahkan kepada orang yang sangat membutuhkan saja, yang hanya 9% menurut BPN. Kedua, kenapa tidak bekerja sama dengan kantin sekolah, koperasi sekolah, guru-guru di sekolah. Bukan bikin dapur besar, sekolah pasti punya dapur, kantin-kantin pasti punya dapur. Itu mah ya niscaya kalau kantin pasti punya dapur gitu. Kenapa nggak dikerjasamakan saja dengan orang-orang yang itu? Atau kita juga bisa sebelum MBG itu dilaksanakan begitu masifnya, kita bikin survei, kita bikin penelitian 1-2 tahun wajar lah. Bikin penelitian sejauh mana kesiapan para petani kita, sejauh mana para peternak kita, sejauh mana distributor pangan kita untuk bisa melaksanakan ini. Ini kan program besar. Ini dari Sabang sampai Merauke. Ini untuk semua rakyat Indonesia. Nah, program ini tuh, semua program itu pasti membutuhkan sejumput penelitian atau survei atau yang semacam itu untuk mengetahui bagaimana kesiapan masyarakat. Tapi kan ini dalam hal ini tidak ada sama sekali. Itu adalah beberapa poin teknis ya, beberapa poin teknis yang harus dibenahi. MBG, ya. Ya. Oke, Pak Guru, ini saya izinkan bukan menjawab, tapi saya mencoba untuk memberikan sebuah kondisi yang mungkin kalau tadi kan ya bukan itu, artinya saya setuju sekali dengan yang Pak Guru sampaikan. Hanya memang, nah ini contoh yang pertama tadi Pak Guru kan sampaikan kalau Pak Prabowo ini sekarang ini lebih kepada politikus dibandingkan sebagai seorang negarawan. Nah, Pak Guru, kita mengalami kemerdekaan itu sudah 88 tahun, betul ya? Betul. Dan selama itu Pak Guru,
pemerintahan silih berganti, dan kita tahu bahwa selama ini itu selalu ada kegaduhan di tingkat elit politik. Betul. Perebutan kekuasaan. Betul. Dengan semua yang terjadi, bahkan juga saling quotes on quotes mengkhianati, sampai akhirnya kita itu melihat bahwa ini seperti sebuah lotre yang tiap 5 atau 10 tahun itu di-reset ulang, dan semua yang terjadi 10 tahun sebelumnya itu seakan-akan dinegasikan. Karena kalau berbau-bau presiden sebelumnya, presiden yang berikutnya ini nggak mau. Nah, sehingga apa yang dulu kalau saat saya masih kecil, seharusnya kita sama generasi ya, kita ingat ada pelita, ya kan, ada repelita dan sebagainya. Itu kayaknya nggak akan bisa dilakukan karena sejak reformasi, pemerintahan yang berikutnya itu menegasikan kerja pemerintahan yang sebelumnya. Betul. Nah, artinya bagaimana menghindarkan agar pemimpin saat ini tidak terlalu politikus, tapi juga melakukan hal yang dia ini nggak berpikir bahwa dalam 5 tahun harus balik modal atau 10 tahun balik modal, karena tahu bahwa apa yang digambarkan ini akan terus dilaksanakan hingga akhir. Contohnya IKN, itu kan juga nggak dilanjutkan. Juga banyak bandara-bandara yang akhirnya diresmikan Pak Jokowi ini nggak dilanjutkan juga saat ini. Maksudnya tidak, akhirnya nggak diberdayakan, tapi memang terkadang kayak Kertajati itu emang jauh dari mana-mana, Pak. Saya di sini tahu bahwa waktu pelaksanaannya mungkin seperti Pak Guru tadi sampaikan nggak melakukan survei yang benar. Dan ini satu kondisi yang sayangnya terjadi kepada Indonesia dari dulu sampai sekarang, di mana pejabat-pejabat ini nggak melalui sistem meritokrasi. Betul. Tapi mereka ini Pak Guru, itu sudah semakin gendut dan besar. Mereka sudah menjadi kekuatan politik yang tidak bisa langsung direvolusi untuk dihilangkan, dan generasi milenial ini kemudian naik, berpikiran jernih, dan melakukan ini dengan cara yang benar. Saat ini saya merasa bahwa memang ada sebuah kesadaran baru di mana generasi Pak Guru yang usianya di sini itu 30-an awal sampai 40, Pak, jangan ngomong tua, saya lebih tua, Pak. Ini berusaha untuk membersihkan apa yang dilakukan generasi sebelumnya dan melakukan dengan lebih baik lagi. Generasi saya yang X ini udah nggak kebagian, Pak, karena kami nggak seberani generasi Pak Guru itu tadi. Nah, tapi kembali di sini bahwa memang sepertinya sulit untuk Pak Prabowo ini menjadi seorang negarawan. Bahkan saya melihat MBG ini porsinya itu lebih penting sebagai sebuah instrumen untuk membagi kekuasaan agar mereka ini nggak ganggu-ganggu Pak Prabowo. Saya melihatnya malah ke situ. Karena ini belum sempurna. Kesempurnaan awal di MBG itu adalah sebagai agar orang-orang yang biasanya dulu itu mendanai demo saat mereka kalah, ya kan, mendanai pengamat atau kritikus, agar mereka ini mingkem dulu, Pak Guru. Dan saya kira itu tercapai. Dan Pak Prabowo sekarang itu bisa melakukan yang dia kira itu memperbaiki sesuatu yang sebelumnya itu ada. Ini kalau menjawab yang tadi ya, berusaha untuk ikut berkontribusi. Nah, kedua yang tadi kecemburuan SPPG itu tadi, saya melihat bahwa kalau Pak Guru tadi mengatakan seberapa dendamnya Pak Prabowo, itu kan kata kiasan ya Pak Guru ya, karena nggak mungkin beliau dendam ya kepada orang miskin ya. Tapi saya memang merasakan keadilan itu tidak hadir di sini. Saat tadi Pak Guru katakan ada SPPG yang megah, tapi di sebelahnya ada SD yang sedang mau runtuh. Nah, memang ini sesuatu yang sebenarnya luput dari perkiraan. Dan seharusnya saat itu terjadi, ada sebuah tindakan yang merupakan tindakan yang mungkin nggak direncanakan, tapi melihat kondisi itu harusnya kan langsung dilakukan agar kecemburuan ini tidak terjadi. Nah, sayangnya kecemburuan ini sudah menjadi semakin besar. Nah, artinya harus ada sebuah upaya yang juga bisa memperhatikan kesejahteraan sekolah, kesejahteraan guru, dan yang lain-lain. Oke, itu hal yang ini Pak Guru. Nah, nanti saya punya tantangan buat Pak Guru. Bahkan yang termasuk di Koperasi Merah Putih, yang saya rasakan sebenarnya yang ingin diserang oleh Pak Prabowo, itu bukan ibu kantin dan yang lain-lain. Yang ingin diserang, mohon maaf ya, mungkin ini, ya betul, itu sesuatu yang mungkin Pak Prabowo nggak bisa katakan, tapi beliau dan pemerintahan sekarang ini jelas-jelas ingin menyerang penguasaan toko kelontong yang dilakukan oleh dua waralaba besar Indonesia, Indomaret dan Alfamart, yang ya tentu saja kalau disimbolisasikan itu dimiliki oleh orang-orang yang mereka sudah kaya sebelum mereka melakukan itu gitu. Nah, betul mereka akhirnya memberdayakan warga lokal dan sebagainya, tapi mereka akhirnya menghilangkan toko kelontong, warung Madura, ibu-ibu kantin yang seharusnya ada. Nah, ini sepertinya memang sebuah tujuan yang endingnya itu mulia.
Tapi di perjalanannya ternyata saat dilakukan, karena tidak dilakukan oleh para ahlinya, yang melakukan ini kan nggak melewati meritokrasi yang benar, Pak. Enggak. Akhirnya menjadi kesenjangan sosial dan ketimpangan. Dan Pak Prabowo sayangnya sekarang memang sedang sibuk lebih melihat ke luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Saya setuju Pak Guru menyuarakan hal-hal seperti ini, memberikan kritik dan sebagainya. Tapi Pak Guru, kalau kritik-kritik doang Pak Guru, semua orang kan juga bisa. Coba, kalau seorang guru gembul ini memang bisa apa? Yang solutif Pak Guru, yang benar-benar memberikan sebuah tindakan yang bisa memberikan dampak secara langsung. Nggak cuman, karena kalau Pak Guru cuman menyuarakan di lewat YouTube saja dan sebagainya, ketimpa konten yang berikutnya, atau ketimpa permasalahan yang lainnya, atau ketimpa Aldi Taher jualan burger, hilang Pak Guru. Nah, apa yang Pak Guru rencanakan? Coba, saya menantang Pak Guru. Oke, kita jawab tantangannya dulu ya. Iya. Jadi sebenarnya konten saya itu punya visi jangka panjang. Dan 5 tahun pertama dari visi konten saya itu... konten yang mana Pak Guru? Konten di Guru Gembul. Oh ya, sampaikan dulu konten Guru Gembul ya. Saya takutnya konten yang menjadi jawaban ini tadi. Enggak. Jadi saya tuh 5 tahun, sekarang sudah 7 tahun sih, hampir 7 tahun. Jadi 5 tahun saya mengonten itu, saya tuh punya visi, saya tuh punya ide. Dan dari beberapa ide yang ingin saya gelontorkan kepada masyarakat, itu beberapa diantaranya itu sudah mencapai sasaran. Dan karena itulah maka saya berani mengklaim bahwa ini tuh bukan hanya sekedar konten, karena ini adalah sebuah gerakan masyarakat yang mampu berubah. Yang mana Pak Guru yang di antaranya, tepat sasaran itu? Yang saya yakini tepat sasaran adalah bahwa sekarang masyarakat Indonesia itu lebih terbuka, lebih skeptis, dan bahkan lebih kritis terhadap apapun, termasuk hal-hal yang sakral. Saya tuh sering klaim bahwa sebelum saya ada tuh, gak ada seorang pun di Indonesia yang berani kritik pesantren. Tapi sekarang, ketika ada sesuatu yang viral yang terkait dengan gus-gusan atau ada di pesantren, orang-orang tuh berani untuk lebih terbuka menyuarakan kritiknya. Ya, itu benar. Ini artinya apa? Ini perbaikan buat pesantren sendiri. Bapak tahu misalkan di tahun 2025 kemarin itu kekerasan, saya mohon maaf ya, kekerasan seksual di pesantren itu sekitar 4 kali seminggu, Pak. Ini data ini bisa dipertanggungjawabkan ya, Pak? Data dari JPPI. Oke. Nah, jadi sekitar ya karena beliau bikin datanya itu adalah dalam 6 bulan ada sekian ratus kasus gitu. Yang kalau dirata-ratakan itu berarti seminggu 3 atau 4 kali. Nah, begitu. Itu tuh kasus datanya ada. Nah, setelah kritik besar-besaran dan kemudian bahkan melibatkan media dan seterusnya, sekarang angka itu turun drastis Pak di tahun 2026. Jadi jumlahnya hanya setengahnya atau kurang dari itu. Nah, ini tuh kan sebenarnya adalah perbaikan, dan perbaikan itu dimulai dari keberanian untuk menyuarakan pendapat. Jadi salah satu di antara sekian misalkan kritik atas Gus, atas Kiai, atas Ustadz, atas Habib. Jangan lupa Pak Guru. Saya ikut nganter Pak Guru. Ya, itu dapat momentumnya itu adalah sejak saya mengomentari itu. Artinya sebenarnya kontennya nggak sekedar konten, tapi ada perubahan radikal dalam masyarakat dalam 5 tahun ini. Nah, tetapi kalau pertanyaannya lebih praktis, ini ngeritik doang, ini apa wujudnya? Nah, sekarang tuh saya tuh lagi bikin sebuah upaya menyelamatkan guru-guru dari utang. Jadi saya tuh bikin komunitas, namanya Komunitas Bebas Utang, yang siapapun yang bergabung di sana, utangnya kita akan coba sebisa mungkin itu dilunasi. Dilunasi dibayarin? Bukan dibayarin. Kita bikin sejumlah kelas, rangkaian kelas. Di sana itu ada kelas untuk mengajarkan dan sama-sama belajar tentang financial freedom, kebebasan, kemerdekaan finansial, ya. Agar kita tuh dengan atau tanpa kerja kita tetap punya penghasilan, ya. Kurang lebih bahasa kasarnya gitu. Sebentar, Guru, maaf ini saya memotong, tapi karena saya melihat dan mendengar ini para penonton di sini itu pasti langsung memikirkan sesuatu. Biasanya kalau program-program seperti ini Pak Guru berbayar, mereka keluar duit, dengerin seminar. Ini endingnya guru-guru dan juga coachnya itu yang kaya raya, yang diajarkan ini itu kayak kalau debt collector datang nanti seperti ini. Secara lapangan itu nggak bisa dilakukan. Nah, agar ini nggak cuma omon-omon aja Pak Guru, coba ini jelaskan. Ini gratis. Mana bisa? Mana mungkin? Bisa. Jadi
Jadi sebenarnya gini, kita tuh bikin 12 kali kelas. Kelasnya tuh hanya 12, Pak. Jadi 12 kali pertemuan. Nah, 4 kelas pertama itu kita ajarin, kita sampaikan bagaimana caranya supaya kita tidak berhutang secara konsumtif, bagaimana caranya agar kita bisa melunasi utang. Untuk guru-guru? Untuk semua kalangan, tapi saya karena basicnya guru, saya akan prioritaskan guru. Oke, baik. Nah, jadi bagaimana caranya mengelola uang? Nanti 4 pertemuan berikutnya. Nah, kemudian kalau orang-orang itu, peserta-peserta itu, guru-guru itu, teman-teman kita itu semuanya masih bersabar dengan itu, kita masuk ke dalam kelas berikutnya. Kelas berikutnya juga masih gratis. Kelas berikutnya itu apa? Mereka akan dibekali keterampilan-keterampilan di dunia kerja non formal, informal. Jadi misalkan saya sudah ngerekrut seorang influencer yang beliau tuh bisa buktikan penontonnya di TikTok itu tidak mungkin penontonnya di bawah 1 juta. Dan nggak mungkin, dia kasih jaminan itu karena dia terkait dengan perusahaan-perusahaan besar. Jadi setiap kali dia ngiklan pakai TikToknya itu penontonnya nggak mungkin di bawah 1 juta. Buktinya Pak, sebutin nama aja biar bisa langsung kita cek Pak. Namanya Alfonso, bisa dicek ya. Alfonso siapa Pak? Alfonso itu, saya juga nggak tahu nama TikToknya. Oke, tapi Alfonso tentang Alfonso. Keuangan ya? Bukan, dia bikinnya tuh macam-macam Pak. Jadi soal edukasi, soal sulap, soal macam-macam. Dia main jadi dia hanya dalam waktu 1 minggu followernya bisa lebih tembus 1 juta. Oh ya? Iya. Oh. Dan dia tuh kerjanya adalah di perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Iya. Oh. Jadi sekarang dia kerjanya di Indonesia, tetapi dia menjadi konsultan di Amerika Serikat dan sebagainya. Padahal dia masih muda Pak, masih 20 tahunan. Oh ya? Iya, usianya masih 20 tahunan, tapi dia jadi konsultan. Nah, dia tuh gak jadi konten kreator sama seperti saya yang bahas ide, tetapi ngebahas apapun, tapi dia tujuannya adalah untuk menggait perusahaan atau produk yang ingin dipasarkan gitu. Jadi gimana caranya agar TikToknya, Instagramnya itu bisa memasarkan produk, dan karena itu dia janjikannya itu soal viewers. Nah, dia akan bagikan keterampilan dan ilmunya itu kepada para peserta nanti, insya Allah. Nah, selain itu, jadi nanti di kelas kedua itu, nanti teman-teman peserta itu bebas pilih, mau dia jadi konten kreator, misalkan gabung ke pelatihan ini, atau jadi peternak misalkan. Kita juga ada ahlinya Pak, ada seorang pakar. Nah, pakarnya itu adalah orang yang memang selama puluhan tahun bikin peternakan, dan dia itu sampai bisa menyulap ruangan 6x6 jadi peternakan ayam tidak bau, menghasilkan 3 juta sebulan. Segede ini. Tapi jadi peternakan ayam Pak, dan nggak bau Pak. Mana mungkin Pak? Nah iya, itu pasti kan diprotes sama tetangga Pak. Nah itu limbahnya mau kemanain? Betul. Nah ini jadi peternakannya itu sistem peternakan terintegrasi. Jadi bahkan kotorannya pun bisa kita jual, pakannya kita bikin sendiri gratis. Jadi beliau itu punya hak lisensi atas obat ramuan rahasianya itu yang dicampurkan dengan pakan hewan. Kemudian kotorannya itu tidak mengeluarkan aroma apapun. Wah. Beneran atau jangan-jangan ini tipu-tipu Pak Guru, kayak kemarin itu yang bahan bakar air atau apa kan? Enggak. Ada banyak seperti itu. Ini sebenarnya sudah lama, dan teman-teman peternak pasti sudah tahu. Teman-teman peternak itu sudah tahu. Baik. Nah, karena saya juga akan berkolaborasi dengan sejumlah peternak lain gitu. Kemudian saya perkenalkan Bapak ini, semuanya juga udah tahu gitu. Semuanya udah tahu. Cuman orang-orang ini tuh bilangnya, ya ini si Bapak ini memang udah pegang paten produknya. Itu tadi. Makanya suka masarin dan menyampaikan keunggulannya, tapi memang ya karena memang sudah ada produknya itu. Nah, jadi nanti yang peternakan kalau misalkan mau ada, terus nanti kalau sudah beternak kita juga kaitkan dengan pemasarannya. Jadi dan lain-lain lah. Jadi itu 4 pertemuan berikutnya. Nah, saya yakin sih kalau kita sudah belajar tentang bagaimana cara megang uang, dan kemudian kita juga sudah dikasih sejumlah keterampilan, ditambah plus nanti ada konsultasi khusus untuk orang yang terjebak pinjol dan judol, gimana cara lepas, dan termasuk gimana cara agar data-data kita tidak disebar kemana-mana. Kan pinjol senjatanya adalah data yang disebarkan. Nah, ternyata ada triknya juga gimana caranya untuk itu. Dan jangan sama sekali jangan percaya sama konsultan-konsultan pinjol yang nanti akan gini-gini, itu jangan. Oh gitu? Itu justru malah temennya sendiri Pak.
Itu temannya sendiri. Iya, Jadi iya. nanti ini. Nah, yang kayak gitu jangan percaya, tapi kita nanti akan benar-benar berkolaborasi dengan pakar hukumnya yang tadi saya sebut Pak Rega Felix, Iya. gitu ya, kemudian dengan orang yang dimaksud dan teman-teman semuanya, itu nanti kita akan upayakan gimana caranya untuk melunasi utang. Intinya bukan kita yang akan membebaskan dari utang, Bukan yang membayari bukan utangnya. yang membayari ya. utangnya, Oke, tapi membimbing. tapi kita mengajak, insya Allah dalam 8 pekan itu kita kasih teori dan praktek. Jadi nanti di situ ada workshopnya sekalian. Gimana caranya untuk kita tuh punya penghasilan tambahan dan bebas utang. Nah, hubungan sama gurunya gimana Pak tadi? Nah, yaitu karena guru-guru di Indonesia adalah profesi yang paling banyak terjebak pinjol dan judol. Jangan fitnah. Bener apa enggak nih? 60%, Pak. 60%. Itu beneran Pak Guru? Iya, kemarin ada datanya di tahun lalu. Kalau tahun ini saya belum tahu, tapi di tahun yang lalu profesi yang paling banyak terjebak pada pinjol itu adalah guru. Karena, masalahnya karena apa coba Pak? Karena sebenarnya guru-guru itu seringkali karena dia sudah punya jaminan sebagai PNS, SK, kemudian itu tadi ya. sudah punya Iya. SK dan sebagainya. Ini ada penelitian dari Pak siapa ya, dosen saya, tapi saya lupa nama orang, saya udah lupa gitu ya. Ada penelitian bahwa guru-guru begitu dia sudah jadi PNS, begitu mudahnya minjem uang, Pak. Sangat mudah. Apalagi sekarang ada pay letter, ada apa segala rupa. Kebiasaan masyarakat Indonesia untuk pinjam itu naik sekarang. Meskipun itu tidak didasari oleh sesuatu yang sangat mendesak. Tidak mendesak. Kebanyakan orang yang terjebak pada pinjol tidak terdesak. Gaya hidup maksudnya? Iya, itu adalah bukan hanya gaya hidup, tapi kegagalan dalam memahami utang dan uang. Oke. Nah, jadi makanya itu mindsetnya kita mulai dari hal yang sederhana, dari situ. Bahkan kemarin juga kita sempat ada pembicaraan, kita tanyain guru-guru nih. Guru-guru punya penghasilan berapa? Mereka mudah sekali, cepat sekali untuk menjawab. Penghasilan saya sebulan segini. Itu nggak cuma gaji? Ya, nggak cuma gaji dan lain-lain. Oke, gitu. artinya itu mereka benar-benar paham dan tahu soal berapa penghasilan mereka. Dan itu yang menjamin ya, maksudnya yang angka yang mereka sebutkan itu angka yang lumayan menjamin ya, yang Pak Guru tanya ini saat ini. Bukan, maksud saya adalah ketika saya ajukan pertanyaan berikutnya yang berseberangan, mereka jadi collab semua, Pak. Apa itu? Berapa pengeluaran sebulan? Saya tahu nih. Wah, ngeri ini jawabannya kayaknya. Iya, jadi mereka tahu penghasilan per bulan itu berapa karena digaji, karena ada yang tetap. Tapi ketika berapa pengeluaran sebulan, bingung mereka semua, Pak. Itu mereka bingung karena besar pasak daripada tiang atau mereka tidak tahu? Karena mereka tidak tahu. Bahkan paling sering kejadian di rumah tangga Indonesia adalah si suami dan istri sama-sama menyembunyikan anggaran keuangan mereka. Waduh. Makanya ada suami yang menyembunyikan di kaos kaki, istri banyak yang menyembunyikan di kolong lemari uang itu. Karena ternyata jangankan kepada orang lain gitu, bahkan kepada pasangannya mereka saling tidak terbuka. Karena dan itulah yang menyebabkan mereka tidak tahu pengeluaran per bulan itu berapa. Nah, kalau pemasukan diketahui tapi pengeluaran tidak pernah diketahui, maka hampir pasti mereka pasti akan ada tambal berhutang. sulamnya itu ya. Iya. Nah, itulah yang akan kita coba. Jadi upaya saya dalam mengkritik pemerintah atau mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, alhamdulillah sekarang kita coba dalam wujud nyata kita bantu masyarakat dalam tanda kutip ya, yang menjadi korban pemerintah itu. Yeah. Kita akan sama-sama dukung, kita akan sama-sama bantu, free ya. Jadi untuk kelas-kelas itu free, tapi ada uang komitmennya. Uang komitmen itu karena kita langsung praktek, Pak. Itu bukan yang di 4 awal dan 4 kedua kan, tapi yang berikutnya kan? Enggak, 4 awal dan 4 kedua itu ada, tapi uang itu akan dikembalikan 100%. Oke, tapi di awal berarti tetap memberikan uang? Iya. Nah, ini kan kalau orang nanya kan berarti nggak gratis beneran Pak Guru. Coba dibantu dijelaskan. Ini gratis. Jadi gini nih. Masalah keuangan kan sering disebut tadi. Masalah keuangan itu adalah terkait dengan mental. Kebanyakan itu terkait dengan mental. Oke. Ya, jadi karena kita mau merevolusi mental dalam tanda kutip, kita ingin mengubah mental, kita tuh ingin komitmen. Kita akan kembalikan uang 100% tanpa ada pengurangan sama sekali kalau memang mereka itu selalu komitmen
pada jadwal-jadwal dan program-program yang akan kita buat. Oke, artinya tidak membayar karena uangnya akan kembali Iya, setelah program selesai. setelah program selesai. Dan mereka melakukan tugas dan mereka nggak bolos. Iya, jadi Oke. misalkan nanti Pak, ketika masuk ke dalam kelas kita, siapa di sini yang punya toko? Misalkan yang punya toko itu di situ ada setengahnya. Oke, kita sama-sama bikin konten di YouTube atau di Facebook atau di TikTok atau di Instagram untuk mempromosikan temannya itu, kayak gitu kan. Nah, targetnya segini. Nah, kalau dia tidak pakai uang fee, mungkin dia nggak ngerjain. Tapi kita paksa, kalau nggak ngerjain nih, kalau nggak mempromosikan teman yang di situ nih, nah itu uang akan berkurang segini-segini. Jadi ini sebenarnya adalah untuk komitmen, karena kita tuh harus mulai. Jadi untuk mengubah mindset itu kan sulit sekali Pak. Untuk mengubah kebiasaan itu sulit sekali. Makanya kita takut-takutin karena mereka datang ke sini karena kesulitan uang. Kita tunjukkan bahwa kesulitan uang itu kebanyakan adalah gara-gara kita sendiri. Ketika kita tidak komitmen, uangnya berkurang. Ketika komitmen, uangnya ada di situ 100%. Nah, jadi itu adalah pembuktian. Karena pernah Pak Guru, dan ini kasus yang terjadi 2 atau 3 tahun yang lalu. Ada seorang influencer motivator ya kita bilang ya. Dia ini menjual sebuah kalau di sosial media dia memberikan motivasi keuangan. Tapi ternyata dia menjual kelas. Dan kelas ini harus berbayar mahal. Dan itu pun sama Pak Guru skemanya. Nanti di ending itu dikembalikan. Tapi ini bukan skala tadi bayar berapa? 500.000. Ini tidak Pak. Ini skalanya ratusan juta Pak. Bahkan ada yang miliaran untuk kelas-kelas tertentu. Tapi akhirnya uangnya itu hilang terpakai Pak oleh si pengelola itu tadi. Nah memang kalau seandainya ini bagus, perlu sebuah pengawasan agar uang itu memang akan tetap utuh Pak Guru. Karena tujuan yang baik di awal ternyata jadi permasalahan. Dan ini waktu itu kalau kalian mau cari, ada seorang influencer motivator inisialnya RR itu katanya seperti itu dipermasalahkannya. Bahkan yang sekarang pun dengan Timothy Ronald pun itu konon dugaannya itu ke arah sana, orang join, mereka bayar tapi tidak mendapatkan benefit yang diberikan itu betul, tadi. Betul. Ya. Ini sebenarnya sih agak tricky karena terkait dengan masalah apalagi misalkan saham gitu ya, kita nawarin saham, ayo beli ini ternyata gagal gitu, itu juga akhirnya banyak yang dikecewakan. Makanya kita tuh targetnya tuh sebenarnya sebelum masuk ke sana, kalau mau kita ada kelasnya itu, cuman itu ujung-ujungnya yang paling penting kita tuh adalah gimana caranya supaya guru-guru itu punya kemandirian finansial. Nah ini tuh kita kasih free, kita kasih uang fee yang tidak banyak, komitmen fee itu, ya karena kita tuh sepenuhnya adalah karena pengen mengajak sama-sama untuk komitmen. Dan karena ini juga sebenarnya adalah daya tawar gitu. Dan karena nanti kelas kita diantaranya yang kita tawarkannya itu adalah kelas influencer, jadi nanti itu berarti teman-teman juga punya kesempatan untuk memviralkan kalau memang ada sesuatu yang buruk. Gitu. Jadi ini baru sesi pertama sih Pak, baru sesi pertama, dan kita juga nanti akan banyak melakukan evaluasi, termasuk yang pertanyaan Bapak itu juga akan nanti kita evaluasi bagaimana cara mengawasi orang-orang atau tim. Kan tim kita itu tidak banyak sebenarnya Pak, hanya beberapa orang. Cuman kita juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan sebuah instansi atau lembaga pendidikan yang sudah dipercaya oleh publik dan sudah ada akuntannya dan sudah ada apanya gitu. Ya, jadi ya kita juga maksud free itu kepada pesertanya. Kalau misalkan untuk pembicaranya kita ada dari sponsor. Gitu. Oh, baik. Ada dari sponsor. Nah, ini baru make sense ini tadi. Nah, ada dari sponsor dan diawasi kan karena kita terkait dengan sebuah lembaga pendidikan yang punya nama besar gitu. Di situ juga sebenarnya akuntansinya dan seterusnya itu bisa diawasi. Karena gini Pak Guru. Dari 3 hal yang tadi saya dengarkan, yang pertama perihal MBG dan bagaimana kegagalan pemerintah untuk mengawasi hal itu sampai ada seorang siswa atau siswi ya di Lembang yang meninggal dunia yang diduga karena keracunan MBG itu tadi. Lalu kemudian kita lihat di pesantren, ternyata ada pelecehan seksual yang kejadiannya seminggu 4 kali Pak Guru ya. Kalau di tahun sebelumnya. Seperti itu. Dan lalu Pak Guru sekarang ingin membuat komunitas ini. Artinya apa? Sebenarnya di Indonesia itu banyak ide-ide yang cemerlang. Tapi karena pengawasan dan karena mungkin masyarakatnya banyak ya Pak Guru,
hal seperti ini itu terjadi penyimpangan yang ya sangat disayangkan itu masih terjadi. Dan saya tetap mengira bahwa kemungkinan penyimpangan ini bukan oleh Pak Guru ya, tapi oleh oknum-oknum yang di dalamnya. Ini kalau saat nanti membesar, itu kan potensinya semakin besar Pak Guru. Nah, jadi saya kira sih di sini adalah, nah disitulah letak dilemanya. Di mana di era sosial media sekarang seperti sekarang ini, saat siswa di Lembang itu tidak diberitakan, karena ditakutkan akan jadi sebuah berita yang akan menggulung. Pun dengan pelecehan seksual yang saya baru dengar Pak Guru. Tapi kalau ini diberitakan, saya nggak menyangka nanti orang akan meng-cancel, mengirim anak mereka ke pesantren. Nah, pun dengan ini Pak Guru. Jadi artinya apa? Memang selama ini menggunakan media sosial dengan algoritma yang gila ini Pak Guru. Gila dalam artian harafiah ya saya kira ya, bukan gila untuk mengexaggerate sesuatu yang baik gitu. Ini memang butuh sebuah kebijaksanaan. Dan juga yaitu tadi Pak Guru, ini bisa jadi akan malah jadi senjata makan tuan ke orang yang membuat ide yang baik ini Pak Guru. Tapi kemarin ada sebuah ini Pak, ada untuk kesekian kalinya ya, ada konten dari seorang konten kreator. Beliau itu menjelaskan tentang IKTP. Iya. IKTP di Indonesia kok begini, padahal sudah ada chipnya, sudah ada begini dan begini. Kalau di luar negeri bisa dimasukin ke itu ya mesin ya. Nah itu juga Bapak kan, nah itu tuh kan ternyata masuk ke DPR dan dibahas di DPR. Konten itu tuh disaksikan bareng-bareng dalam rapat DPR. Nah kemudian anggota DPR ini juga marah-marah sama teman-temannya. Ini kita tuh senang sekali dengan pemborosan anggaran. Ini kemana dan seterusnya dan seterusnya. Nah maksud saya adalah kita tuh ada di sebuah zaman yang sangat berbeda dengan zaman Orde Baru gitu, atau zaman di tahun 2000. Bahkan reformasi sekalipun. Nah, jadi pernyataan-pernyataan dari teman-teman di pemerintahan, kemudian yang diwakili oleh diantaranya oleh Pak Hasan Nasbi kemarin terkait dengan Pak Prabowo sekarang masih didukung kok oleh banyak orang, masih 67% oleh dan sebagainya gitu. Itu tuh penelitian atau metodologi yang tidak relevan lagi digunakan di zaman sekarang. Karena kalau di zaman dulu kita bisa menghitung seberapa banyak orang yang mendukung dan yang tidak mendukung. Tetapi sekarang kita tuh harus menghitung seberapa banyak influencer yang mendukung dan yang tidak mendukung. Karena influencer itu impact-nya besar sekali sekarang. Mereka itu bahasa dari seorang pejabat publik tuh, influencer tuh sebenarnya bukan sekedar influencer, tapi dia adalah leader opinion. Betul, KOL. Iya. Key opinion leader. Betul. Jadi mereka itu adalah yang opini masyarakat itu bisa mudah digerakkan ke sana ke sini. Karena algoritma itu tadi. Iya, karena algoritma dan karena echo chamber dan lain sebagainya, ya itu. Jadi yang dihitung sebenarnya seharusnya sekarang itu adalah jumlah echo chambernya. Tapi Pak Guru sekarang apakah ingin berusaha menyampaikan bahwa influencer ini yang harus dirangkul dan dipengaruhi atau gimana maksudnya? Sudah. Sudah, sama pemerintah nampaknya juga sudah banyak, dan teman-teman saya juga ada yang sudah mengaku seperti itu, bahkan sudah ada yang diberikan skema nanti yang harus diomongin seperti apa gitu. Ada seorang influencer yang cukup terkemuka dan beliau juga adalah seorang kritikus, tapi disebutkannya kritiknya ke ini ya, ke menterinya Pak Prabowo, tapi jangan ke Pak Prabowo-nya, ini ke menterinya ini. Tapi bukankah gitu, Pak Guru? Dan seterusnya. Kalau seandainya itu tetap dibiarkan tidak terkendali dalam tanda kutip Pak Guru, kapan kita akan membangun negeri ini? Karena akan selalu ada alasan untuk memprotes sesuatu yang belum sempurna. Bahkan pesantren yang sudah, kita boleh bilang ratusan tahun ya Pak Guru, itu saja masih belum sempurna. Nah, dengan kritisnya anak-anak milenial dan Gen Z Pak Guru, apalagi nanti Gen Alpha, kombinasi antara influencer, echo chamber, kebebasan berpendapat, kapan kita akan punya pemerintahan yang akan kuat? Karena pasti akan ada borok dan kesalahan yang bisa digunakan untuk meruntuhkan itu. Terutama kalau seandainya ini Pak Guru, ternyata mereka tidak sadar bahwa mereka ini ditunggangi oleh kepentingan lain. Saya nggak harus asing ya, bisa saja oligarki nakal atau apapun. Tepat disitulah yang ingin saya sampaikan juga kepada Pak Prabowo dan teman-teman di pemerintahan terkait dengan para influencer ini. Jadi maksudnya
tadi kan Pak Denny mengatakan Hmm. bahwa Pak Prabowo sekarang dengan MBG-nya itu berusaha untuk mengamankan dan merangkul orang-orang agar tidak tidak melakukan kritik atau tidak kritik terbuka gitu. Jadi semuanya harus dirangkul dan diamankan. Influencer dikasih dapur MBG maksudnya. Bukan. Maksudnya tadi kan Pak Prabowo mengatakan. Oh iya betul. Tapi ini Pak Guru mengarahkan ke situ enggak kan? Oh iya. Bukan. Nah, ya itu tuh metodologi lama. Gitu. Oke. Itu adalah cara lama. Oke. Masalahnya adalah tidak ada satupun negara yang sempurna, betul kan? Betul. Karena tidak ada satupun negara yang sempurna, maka ruang untuk oposisi berbicara itu harus dibuka. Nah, kalau Pak Prabowo merangkul semuanya menjadi koalisi besar, itu artinya menutup semua celah oposisi untuk bersuara. Karena semua celah ditutup, justru sekarang ngebudal kemana-mana. Jadi bahasa kasar yang harusnya ada dalam saluran selokan itu sekarang tuh kebuka kemana-mana. Ketika partai-partai sekarang sudah tidak lagi bisa menyampaikan aspirasi dari rakyat karena semuanya sudah jadi koalisi, akhirnya rakyat yang mengkritik tidak lewat parlemen, tidak lewat partai politik, tidak lewat tokoh-tokoh, lewat media sosial, lewat para influencer. Nah, ini makanya Pak Prabowo itu komunikasi politiknya itu jangan kalau ininya langsung dirangkul jadi satu. Itu di zaman dulu, di zaman Pak Harto gitu, di zaman masih RCTI dan TVRI gitu, itu tuh masih sangat bisa. Oke. Tapi kalau sekarang komunikasi politik dari Pak Prabowo dan teman-teman itu harus diperbaiki. Kalau tadi misalkan dikatakan kan tidak sempurna, ada tokoh di Indonesia, dia politikus, sering saya wartakan kemana-mana, Pak KDM. Pak KDM itu kontroversial. Pak KDM itu banyak salahnya. Pak KDM itu banyak melakukan blunder. Tetapi karena beliau memiliki komunikasi politik yang baik dengan rakyat dan punya corong, dan dia juga melihat bahwa rakyat di Indonesia itu nonton YouTube dan dia masuk ke situ, maka banyak program-programnya yang akhirnya berhasil. Di antaranya sekarang perbaikan infrastruktur pendidikan terbesar di Indonesia itu di Jawa Barat. Kemudian di pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat itu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional secara rata-rata. Yang menunjukkan apa? Beliau tuh kontroversial, banyak musuhnya. Saya kenal banyak orang yang antipati misalkan terhadap Pak KDM. Tapi di luar itu adalah sesuatu yang wajar dalam dunia politik. Saya juga sering mengkritik Pak KDM. Cuman dalam hal ini Pak KDM itu mampu berbicara kepada masyarakat. Nah, ini tuh menciptakan stabilitas luar biasa di Jawa Barat. Artinya Pak Guru berharap bahwa pemerintah ini memiliki sebuah bentuk komunikasi yang lebih baik. Dan juga memberikan sebuah platform atau sistem agar oposisi pun itu tetap bisa menyuarakan. Dan yang ketiga, akan lebih baik jika ternyata beliau ini bisa juga merangkul seseorang yang influencer juga. Jadi kalau saya kira mungkin bisa jadi Prabowo KDM for 2029. Saya ragu sih kalau KDM mau ke atas. Tapi ya nggak tahu juga, KDM kan biasanya nurut sekali sama Pak Prabowo, kalau disuruh pasti mau. Tapi ini bisa jadi pembahasan yang lebih panjang lagi. Mendingan nanti di episode berikutnya kapan kalau Pak Guru kesini lagi. Ini kalau di sini kan berarti kita mulai dengan solusi dulu bahwa Pak Guru ini nggak omon-omon, tapi mau mewakafkan diri Pak Guru juga dan waktu untuk membuat, karena otomatis itu butuh waktu dan butuh. Karena kan kalau Pak Guru dipasang sebagai simbol, orang-orang banyak loh yang bahkan mungkin mereka awalnya nggak punya keinginan tapi bayar 500.000 hanya pengen bisa memiliki sesi dengan Pak Guru. Pak Guru siap untuk punya waktu ninggal istri, ninggal anak lebih sering. Dan kalau ini sukses akan menyebar ke seluruh Indonesia, nggak cuma di Bandung aja. Betul. Ini kan sementara Bandung kan. Jadi sementara saya secara pribadi itu memang mengurangi jadwal saya di Jakarta karena ini lagi fokus perhatian pada ini di Bandung itu. Nanti setelah ini established, setelah sistemnya mungkin lebih jalan dan evaluasi kita menjadi tidak terlalu urgen. Kalau sudah jalan kan evaluasi menjadi tidak terlalu urgen. Kalau sudah menjadi seperti itu, nah kita bidik Bekasi, Jakarta yang paling banyak penghutangnya. Iya. Semoga bisa membantu ya Pak Guru. Amin. Dan teman-teman semuanya mohon dukungannya, mohon bantuannya. Kalau teman-teman memang punya
itikad, misalkan punya kelimpahan harta, boleh ikut join Mensponsori ya? mensponsori. Oh. Tapi kalau baraya punya kekurangan harta, ya ikut sebagai peserta. Oke. Iya. Atau kalau ternyata memiliki ilmu seperti Alfonso itu tadi, Alfonso betul ya? Iya, Alfonso. Nah, juga boleh ikut sebagai pengajar, nggak apa-apa ya Pak Guru? Boleh, sangat Dengan boleh. senang hati Nanti ya. Pak Denny jadi pengajar, kan Pak Denny ini kemampuan berbicaranya juga Mungkin kemampuan nanti saya akan luar biasa. Siap. Tapi Pak Guru ini nggak panas ya pakai jaket ini? Jaket merek apa sih? Kok ngerasa nggak panas? Iya ampun, ini Finland. Oh. Nah ini juga dari temen nih. UMKM Bandung juga. UMKM. Luar biasa. Jadi, nah termasuk nanti di kelas-kelas itu kita akan masarkan produk dari teman kita sendiri. Jadi kita upayakan sebisa mungkin agar kita semua tuh bisa bangkit. Jadi kita bukan hanya mengkritik pemerintah, ini mana 19 juta lapangan pekerjaan. Iya. Insya Allah kita yang akan turut menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan itu. Oke. Amin. Amin. Siap Pak Guru. Tapi tetap saya melihat sepertinya Pak Guru nanti akan masuk ke politik. Terima kasih. Siap. Oke, habis dari sini langsung ke Cokro ya? Iya. Cokro. Siap ketemu Belmondo ya? Iya. Oke. Terima kasih sekali Pak Guru, salam buat keluarga, salam juga buat Anda semua, kalian semua Science Seekers kalau berminat silakan hubungi langsung ke channel Pak Guru ya. Oh iya, ini ada pendaftarannya di sini. Oh iya, ini boleh ya dicantumkan, oke. Pendaftarannya di sini. Dan mari juga kita bantu, kita kawal, dan juga kalau teman-teman di daerah kalian, ternyata kalian juga memiliki satu waktu sudah cukup dengan diri kalian dan ingin membuat program yang sama seperti Pak Guru, bisa dengan bekerja sama atau kalau enggak ya buka sendiri aja yang seperti ini. Boleh ya blueprintnya dicontek ya? Boleh, sangat boleh. Tapi nanti kalau mungkin kita terkait dalam jaringan biar kita bisa kerjasama. Iya. Kita combat ya, komunitas bebas utang. Luar biasa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dan salam.